Barat terhadap Deddy Mulyadi. Hati-hati Indonesia terhadap orang-orang yang suka nyemplung gorong-gorong. Hati-hati kepada orang yang suka nyemplung got. Hati-hati pokoknya ya. Insya Allah. Hati-hati terhadap orang yang pelangap-pelungu. Hati-hati terhadap orang yang pencitraannya baju 200.000 macam-macam. Hati-hati. Penipu semua, munafik semua. Waspada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama anu pelangap-pelongo dikhawatirin tapi omongan teh nyetit ya. Anak dan reng-rengan warga Sukamulya khususnya umumnya Jawa Barat otomatis menerima ketika gubernur urang dicaci maki, disebut penipu lah, disebut munafik. Saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, baik media, para pengamat, maupun warga masyarakat secara umum yang telah memberikan otokritik terhadap pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kami tim hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya, yang dimana selain melanggar Undang-Undang 158, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang di situ memuat tentang tuntutan pidana 5 tahun dan juga denda 100 miliar, adalah satu berita yang menyesatkan, yang berbau tidak benar yang disampaikan depan umum ya. Tentu ini juga berita bohong yang menurut kami setelah ditelusuri bahwa ini berbau tidak benar ya. Kemudian yang lain adalah menghasut, mengajak dan menjelek-jelekan tokoh-tokoh tertentu. Menurut kami ini tidak pantas dan menghasut, dan ini sudah melanggar hukum. Untuk itu kami memberikan uang. Kami tim hukum Jabar Istimewa akan membacakan somasi terbuka ya, yang dimana selain melanggar Undang-Undang 158, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020, yang di situ memuat tentang tuntutan pidana 5 tahun dan juga denda 100 miliar, adalah satu berita yang menyesatkan, yang berbau tidak benar yang disampaikan depan umum. Gus Nur, lu manusia apa Gus Nur? Manusia lu Gus Nur, lo itu manusia apa Gus Nur? Semua orang dikoreksi. Koreksi diri kamu sendiri. Mengoreksi kesalahan orang. Kamu tidak pernah masuk penjara Gus Nur. Lah apa awakmu kok ngurusi uang? Urusi awak dewe, keluargamu dewe, Nur. Kritik terus. Kowe iku. Lah opo kowe iku Nur. Awakmu di penjara. Awakmu jare ustad yo. Ibu keluarga desamu iku gak tau mondok, kowe gak ngerti ayat-ayat, maca ayat keliru-keliru, gak mikir kowe. Kesalahanmu akeh, wong masuk penjara ku ciri lho Nur. Goblok. Saya tidak suka gubernur yang kerjanya ngonten. Namun, kita perlu melihat persoalannya dengan lebih jernih. Jalan yang dibangun, fasilitas yang diperbaiki, dan program pemerintah yang berjalan memang berasal dari pajak rakyat. Itu benar, karena itu yang dipilih rakyat pada dasarnya adalah pelayan rakyat. Mereka bekerja untuk masyarakat, bukan untuk media sosial. Tetapi di zaman sekarang, cara penyampaian kerja kepada masyarakat juga berubah. Dulu melalui baliho, televisi, surat kabar, atau acara seremonial yang biayanya besar. Sekarang bisa melalui media sosial dengan biaya jauh lebih efisien dan jangkauan lebih luas. Jawa Barat saat ini dipimpin oleh Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat ya, atau yang diakrab dipanggil KDM, Bapak Aing ya. Beliau dikenal aktif menggunakan media sosial untuk menyampaikan kegiatan pemerintahan, laporan kerja, edukasi masyarakat, hingga promosi program daerah. Karena sering muncul di media sosial, ada yang menyebut beliau sebagai gubernur konten ya. Namun menurut penjelasan beliau sendiri, bukan berarti bekerja membuat konten. Justru pekerjaan sebagai gubernur itulah yang direkam, didokumentasikan, lalu dibagikan kepada publik sebagai bentuk transparansi. Artinya bukan konten yang menjadi pekerjaan utama, tetapi pekerjaan nyata yang kemudian dipublikasikan agar rakyat tahu apa yang sedang dikerjakan pemimpinnya.
Kalau ada yang hanya sibuk pencitraan atau hasil kerja, tetapi kalau bekerja sungguh-sungguh, lalu kegiatannya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, itu justru langkah yang baik. Pada akhirnya, apakah kerja Gubernur Jawa Barat KDM bagus atau tidak, itu bukan ditentukan oleh komentar media sosial. Yang paling berhak menilai adalah rakyat Jawa Barat sendiri. Apakah masyarakat merasakan manfaatnya, melihat perubahan, dan mendapatkan pelayanan yang lebih baik. Semoga Jawa Barat semakin maju, masyarakatnya semakin sejahtera, dan para pemimpinnya selalu bekerja dengan amanah. Salam sejahtera untuk seluruh warga Jawa Barat. Semoga Lihat, ada presiden pembohong, penipu, pendusta. Ada wapres penipu, pendusta. Kenapa? Karena nggak bawa agamanya. Dan luar biasanya ada rakyat yang miskin, yang kere, yang defisit nalar, ikut-ikutan nyembah, ikut-ikutan dukung. Apakah sepantasnya seorang kiai atau ustadz berkata demikian? Ada presiden pendusta, ada wapres pendusta, ada masyarakat miskin, kere, pisit, nalar, ikut nyembah. Itulah kata-kata dari Nur Sugi yang sudah digelar Gus Nur. Gus orang yang dipercaya dan paham tentang agama. Dan agama Islam tidak mengajarkan kebencian. Tapi si Nur Sugi ini ya begitu. Bahasanya itu bukan mencerminkan seorang ustadz atau gus. Tapi kalau Gus Asu atau Gus Wedus ya mungkin ya. Iya itu. Itulah Nur Sugi. Media sosial sudah dipenuhi lah dengan hal-hal yang seperti inilah. Ini karena tidak diberikan jabatan. Nur Sugi ini kan dengan Pak Prabowo kan termasuk kayaknya pernah dekat ya dulu kan. Sebelum dipenjara, termasuk timnya Pak Prabowo sebenarnya ini Nur Sugi. Tapi sekarang sudah dijauhi karena dianggap Pak Prabowo ini sudah sampah otaknya, isinya gitu. Jadi ya nggak mau pakai lah, kan itu mungkin kan. Ya, tapi itulah dunia. Hanya cuman kebanyakan koar-koar panggung sandiwara biar supaya ada cerita. Tapi miris saya melihatnya sosok si Nur Sugi ini yang katanya itu ustadz, tapi tidak mencerminkan ustadz yang sebenarnya. Ini hanya cuman kebencian, menebar fitnah, seujon, seolah-olah dia itu sudah paling bersih. Saya kira itu agama itu sudah masing-masing yang punya milik masing-masing sesuai keyakinan, nggak perlu diutarakan. Bukan karena jubah, bukan karena kupiah, bukan karena kupluk, tapi di dalam hatinya dia tahu siapa Tuhannya. Dia akan berkiblat kemana. Ya, saya begitulah kebebasan ngomong di depan media sosial. Karena semua dilindungi oleh undang-undang katanya. Nah, tapi alangkah baiknya kalau bangsa Indonesia, rakyat Indonesia ini selalu menjaga kerukunan umat beragama, menjaga rasa ketimuran, dan bisa menjaga lisan dan tulisan. Artinya saling harga menghargai. Itulah sebenarnya orang Indonesia aslinya gitu loh, yang ramah tamah dan selalu damai dalam hatinya. Tapi sekarang bukan itu lagi. Sekarang hanya lomba bagaimana bersuara, suara lantang yang tidak ada isinya, isinya sampah. Contohnya seperti ini, Gus Asu ini, Nur Sugi. Dan parahnya, udah ramai itu saya lihat tuh hashtag KDM 2029. Waduh, kalau seandainya ya pemilu hari ini, katakanlah hari ini,
pemilunya di bulan April nih. Kalaupun KDM itu hanya berpasangan sama tiang listrik misalnya ya, pasti menang. 80-90% suara dia pasti lari ke sana gitu loh. Di TPS tuh pasti ngantri itu. Itu ngalah-ngalahin orang ngantri gas melon. Karena popularitas Pak KDM ini sudah sangat-sangat luar biasa ya. Gila, salut buat KDM.